Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awalu ai hadza al-babul awal. Hadza utawi iki iku al-babu bab al-awalu kang pertama. Al-awalu kang dingin. Bab yang pertama ini taqsimul hadisil ahadi, pembagian hadis ahad bin nisbati ila quwatihi wa dha'fihi. Ini dinisbatkan kepada kuat dan lemahnya hadis. Taqsimul hadisil ahadi bin nisbati ila quwatihi wa dha'fihi. Ini fokus pada hadis ahad saja, karena hadis mutawatir sudah tidak perlu tidak perlu diragukan lagi, karena hadis mutawatir itu pasti diterima ya. Tapi kalau hadis ahad itu perlu ditinjau dari segi kuat dan lemahnya hadis. Yunqassamul hadisul ahad bi'tibari quwatihi wa dha'fihi ila salasati aqsamin. Hadis ahad itu terbagi bi'tibari quwatihi wa dha'fihi, berdasarkan kuat dan lemahnya hadis, terbagi ila salasati aqsamin, kepada 3 bagian atau menjadi 3 macam. Wahya, 3 itu apa saja? As-sahihu, yang pertama sahih, wal hasanu, dan yang kedua hasan, wal dha'if, dan yang ketiga dhaif. Jadi hadis ditinjau dari segi kualitasnya itu ada 3 macam. Hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Hadis sahih itu apa? Ada 2 definisi di sini ya. Yang pertama adalah manaqalahu adlun tamuddabti muttasilus sanadi ghairu mu'allalin wala syaddin. Manaqalahu, ma hadis, naqalahu, yang menukil hadis tersebut, adlun, perawi yang adil, tamun, yang sempurna, tamuddabti, yang sempurna kedobitannya, muttasilus sanadi, yang bersambung sanadnya, ghairu mu'allalin, tanpa ada ilat, wala syaddin, dan tanpa syad. Utawi hadis sahih iku ma hadis naqalahu kang nukil ing ma sapa adlun, perawi sing adil, tamuddabti, sing sempurna kedobitannya. Dobit itu kuat hafalannya ya, paling gampang itu kuat hafalannya, mampu memelihara hadis. Muttasil sanati, kang mutasil sanate, ghairu mu'allalin, tur ora ono ilat itu cacat, wala syaddin, lan ora ono syad itu janggal. Apa itu janggal? Janggal itu berbeda dengan umumnya atau berbeda dengan yang lebih kuat. Janggal berbeda yang lebih dari yang periwayatan yang lebih thiqah. Sedangkan definisi yang kedua, ma ittasala sanaduhu binaqlil adli tamuddabti an mislihi ila muntahahu min ghairi sududin wala illatin. Ma hadis ittasala kang nyambung opo sanaduhu sanate hadis binaqlil adli, kelawan penukilan orang yang adil, tamuddabti, sing sempurna kedobitane, an misli, saking sepadane rawi, ila muntahahu, maring katok-katoke penukilan, min ghairi sududin, saking tanpa anane sad utawa janggal, wala ilatin, lan ora ono ngilat. Jadi pada definisi yang kedua ini adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil dan sempurna kedobitannya. Kemudian tidak terdapat sad, juga tidak terdapat ilat. Sad dan ilat bisa dibaca di buku paket. Contohnya adalah hadasana Abdullah ibnu Yusuf qala, ngendika sapa Abdullah bin Yusuf, akhbarona Malik,
Wis cerita ing kita sapa Malik, Imam Malik, ngan Ibnu Syihabin, saking Ibnu Syihab. Ini Ibnu Syihab gurunya Imam Malik, ngan Muhammad ibni Jubairin, saking Muhammad bin Jubair bin Mut'im, putra kakunge Mut'im, ngan abihi, saking bapakni. Kala ngendika sapa Jubair bin Mut'im, kala ngendika sapa abihi, sami'tu Rasulullah, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, qara'a wis maca sapa Rasulullah fil maghribi ing dalam salat maghrib, bituri kelawan surat At-Tur. Hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, dan orang-orang yang disebutkan dalam sanad ini dikenal orang-orang yang adil dan juga dobitnya sempurna. Kemudian pada hadis ini tidak ditemukan cacat dan juga tidak syad atau tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Kemudian hadis sahih itu juga ada macam-macamnya, di mana di sini disebutkan anwa'us sahih, macam-macam hadis sahih. Yung qasamu tin bagi opo as-sahihu hadis sahih ila qismaini maring rong tuntuman. Dirupane loro sahihu li dzatihi. Yang pertama iku sahih li dzatihi krana dzate hadis. Wa sahihu li ghairihi, lan kaping pindho sahih krana liyane hadis. Keterangannya, amma sahihu li dzatihi, anapun utawi hadis sahih krana dzate hadis, iku fahuwa hadis alladzi yastamilu kang mengku ala a'la sifatil qabul, ing atase luhur-luhure sifat-sifate den tampa. Jadi hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi persyaratan hadis sahih dengan sempurna. Itu persyaratannya hadisnya diriwayatkan oleh orang yang adil, orang yang dobitnya sempurna, bersambung sanadnya, tidak terdapat ilat dan tidak terdapat syad. Itu hadis sahih li dzatihi. Wa amma sahihu li ghairihi, wa amma sahihu anapun utawi hadis sahih li ghairihi krana liyane hadis, tegese hadis mau, hadis sing sedang dinilai. Bahwa mengkotai hadis sahih li ghairihi iku al hadisu hadis li dzatihi krana dzati hadis. Ida ruwiya arikalane den critakake min tariqi akharin saking dalan liya mislihi kang serupa ing hadis au aqwa utawa luwih kuat minhu timbang hadis. Wasumia mongko den arani apa hadis sahihan li ghairihi, den arani sahihan ing hadis sahih li ghairihi krana liyane hadis. Kenapa? Li anna sihata krana temen setune sahih lam ta'ti ora teko min dzati sanati saking dzate sanad. Wa inna maja'at angin pestine teko apa sahih iku min indimami ghairihi saking terkumpule saking kumpule liyane hadis lahu kang kanggo hadis mau. Jadi hadis sahih li ghairihi iku hadis sing secara zat ora klebu golongane sahih. Jane nek dideleng sekadate nek kur dideleng seka awak dhewekne hadis mau. Kita ambil satu hadis kemudian dianalisis, ternyata ada perawi yang kurang dobit atau tidak sempurna kedobitannya. Sehingga kalau hanya melihat hadis itu saja, maka hadis itu disebut hadis hasan. Akan tetapi dalam kenyataannya ketika kita buka hadis-hadis yang serupa dengan itu, yang diriwayatkan oleh periwayat-periwayat lain, ternyata ada yang sama atau yang lebih sahih. Karena jumlahnya yang sama dan yang lebih sahih misalkan, itu terkumpul kemudian menguatkan hadis yang diteliti yang pertama tadi.
hadis yang semula hasan boleh disebut sebagai hadis sahih, tetapi namanya bukan sahih li dzatihi, tapi sahih li ghairihi. Dia aslinya hasan, berhubung ada hadis-hadis lain yang diambil dari kitab-kitab lain atau perawi-perawi lain yang nilainya sama atau lebih tinggi. Maka hadis yang diteliti pertama tadi semula hasan bareng deleng liyane jadi naik tingkat sahih, tapi sahihnya li ghairihi. Hukmul hadis sahih. Hukum hadis sahih. Wajib opo al amalu amal bil hadis sahih kelawan hadis sahih. Dasarnya apa? Bijma'i ahli hadis, ini berdasarkan ijma atau kesepakatan para ahli hadis, wal usuliyina dan ahli usul, wal fuqaha dan para ahli fikih. Fahuwa mongko utawi hukum iki hujjatun min hujjati syar'i, menjadi hujjah dari hujjah-hujjah hukum syara'. La yasa'ul muslim, bahkan Imam Muslim itu tidak membolehkan tarokal amalu bihi. La yasa'ul muslim tarokal amalu bihi. Tinggal opal amalu bihi kelawan hadis sahih. Jadi Imam Muslim itu melarang atau tidak membolehkan kita meninggalkan hadis, meninggalkan mengamalkan hadis sahih. Hukumnya wajib ngamal berdasarkan hadis sahih. Awaluman sonafa fi, awaluman utawi kawitane wong sonafa kangarang sing nganggit kitab fi ing dalam hadis-hadis sahih itu siapa? Yang disebutkan awaluman utawi kawitane wong sonafa kang nganggit sapa man fi sahihi ing dalam kitab hadis sahih al-mujarrodi kang murni muhung iku al-Bukhari, Imam Bukhari di kitabnya dengan kitabnya yang disebut Sahihul Bukhari. Jadi kumpulan hadis sahih itu terkumpul dalam sebuah kitab. Yang pertama ngarang adalah Imam Bukhari dan kitabnya disebut sebagai Sahih al-Bukhari. Tsumma Muslimu bi kitabihi Sahihul Muslim. Kemudian disusul oleh Imam Muslim. Imam Muslim juga berguru kepada Imam Bukhari. Sahihul Muslim disebut dengan Sahih al-Muslim. Wahuma lan utawi karone Sahih Bukhari lan Muslim iku as-sahihul kutubi sak sahih kitab ba'dal Qur'ani sawise Al-Qur'an. Wa qad ajma'atil ummatu ala talaqi kitabihima bil qabul. Wa qad ajma'at lan teman-teman sepakat sapa umat ala talaqi kitabihima ing atase nemu atau bertemu langsung atau mengambil hadis itu dari kitab yang keduanya bil qabuli diterima. Sepakat bahwa hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari itu umat itu sepakat, umat Islam itu telah sepakat itu sahih dan diterima. Sedangkan tingkatan-tingkatan atau muratabatis sahih, tingkatan-tingkatan atau kalimat-kalimat atau tingkatan-tingkatan hadis sahih itu diterangkan di sini. Dzakarul ulama'u anna lil hadisis sahih muratabun. Dzakara wis nutur sapa al ulama para ulama anna lil hadisi temen setune iku tetep kate hadis as-sahihu kang sahih muratabun utawi tingkatan-tingkatan. Al-muratabatul ula, tingkatan yang pertama. Ma ittafaqas syaikhoni, yaitu hadis-hadis ittafaqo kang sepakat sapa as-syaikhoni syekh loro. Siapa syekh loro itu? Sapa syekh loro iku? Yaitu Imam Bukhari lan Imam Muslim. Ala takhrijihi ing atase takhriji hadis.
wa yuqalu lahu lan den ucapaken lahu maring hadis sing disepakati Imam Muslim lan Imam Bukhari den ucapaken muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau ada hadis kok di situ setelah dikutip disebut ditulis muttafaqun alaih, ini maksudnya hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu tingkatan yang pertama, klasemen yang pertama. Klasemen tertinggi dari hadis sahih adalah hadis sahih yang disepakati oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Al-muratabatus saniyah. Adapun tingkatan yang kedua, iku mahadis infaroda kang dewe bihi kelawan hadis sop al-Bukhari Imam Bukhari. Jadi hadis yang tingkatan kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-muratabatu salisah, adapun klasemen yang ketiga atau tingkatan yang ketiga, ma infaroda bihi Muslim, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri, tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-muratabatu rabi'ah, dan tingkatan yang keempat adalah as-sahih. Hadis sahih, alladhi hadis sahih kang ja'a teko ala syartihima, ingatase ngala surutihima, ingatase piro-piro syarate hadis sahih. Yaitu tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi diteliti ternyata sesuai dengan persyaratan hadis sahih menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian muratabah selanjutnya, al-muratabatul khamisah, tingkatan yang kelima, yaitu as-sahihu hadis sahih alladzi kang ja'a teko ala surutin, ingatase piro-piro syarat. Jadi hadis sahih yang memenuhi persyaratan sahih. Tapi persyaratan sahih ini tidak mengacu pada persyaratan yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pokoknya secara umum persyaratan sahih seperti disebutkan di atas, yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit sempurna, serta tidak ada syadz, serta tidak ada ngilat. Maka masuk kategori yang kelima, yaitu hadis sahih yang memenuhi persyaratan sahih. Ini tulisan Bukhari turun di bawah, berarti ala surutil Bukhari. Nah, ini yang kelima itu hadis sahih yang memenuhi persyaratan menurut Imam Bukhari. Al-muratabatus sadisah. Adapun klasemen yang keenam, ini adalah as-sahihul ladzi ja'ala syuruti Muslim. Hadis sahih yang sesuai atau memenuhi persyaratan menurut Imam Muslim. Sedangkan hadis sahih yang ke-7, ay al-muratabatus sabi'ah, klasemen hadis sahih yang sesuai yang ke-7 adalah sahihun inda ghairihima. Ini hadis sahih yang dinyatakan oleh selain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Minal a'immati nyatane saking poro imam-imam hadis al-mu'tabirina kang mu'tabaroh yang diakui. Walaysa ala surutihima, dan tidak memenuhi syarat keduanya, artinya dinyatakan sahih ya oleh selain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapa yang menyatakan sahih? Para imam-imam hadis yang muktabaroh, tetapi tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Imam Muslim. Wala surutihima, dan tidak pula sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh salah satu dari Imam Muslim atau Imam Bukhari.